Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MI Unggulan Miftahul Huda, khususnya kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, Putwi akan menjelaskan tentang bersyukur atas keberagaman. Pada tema 1, di sini perhatikan ada gambar burung Garuda. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Di kaki burung Garuda tersebut mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kemudian pada sila pertama dilambangkan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua lambangnya rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga lambangnya pohon beringin, bunyinya persatuan Indonesia. Sedangkan sila keempat lambangnya kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima lambangnya padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Di kaki burung Garuda tersebut mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Keragaman suku dan budaya tidak dijadikan sebagai alasan untuk bertikai, namun justru keragaman itu bisa memperkokoh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi, persatuan dan kesatuan dibandingkan dengan negara lain, Indonesia itu paling mempunyai kekayaan keragaman suku bangsa dan budaya. Ada bermacam-macam suku bangsa yang tinggal dari Sabang sampai Merauke. Dan bermacam-macam pula kebudayaan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Sehingga dengan keragaman suku dan budaya tidak dijadikan alasan untuk bertikai, namun justru keragaman itu bisa memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan persatuan dan kesatuan, setiap ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan, baik yang berasal dari luar atau dari dalam, akan mudah diatasi. Bentuk keragaman suku, bangsa, dan budaya. Indonesia mempunyai bentuk keragaman yang beraneka ragam. Salah satunya suku bangsa di Indonesia. Saya kasih contoh di sini, ada suku Jawa, kemudian ada suku Madura, ada suku Bugis,
dan juga ada suku Dayak. Ada banyak lagi suku yang ada di Indonesia. Silakan kalian baca, kalian cermati yang ada di buku ataupun media cetak atau elektronik. Kemudian yang kedua yaitu budaya di Indonesia. Ada adat istiadat, kemudian ada rumah adat, ada pakaian adat, ada kesenian, ada tarian, ada bahasa daerah, dan juga ada alat musik. Di Indonesia mempunyai kebudayaan yang sangat beraneka ragam. Kemudian ada makanan khas ya. Ini saya kasih contoh saja, kalau saya sebutkan semuanya tidak cukup waktunya. Saya kasih contoh di sini ada mie Aceh. Mie Aceh itu adalah makanan khas yang berasal dari Aceh. Bahan utamanya itu adalah mie Aceh dari mie kuning atau mie telur. Kemudian yang kedua, makanan khas yang kedua yaitu adalah soto Medan. Soto Medan merupakan soto yang cukup kental karena dimasak dengan kuah santan. Soto Medan ini adalah makanan khas dari Medan. Kemudian yang makanan khas selanjutnya saya kasih contoh, ini ada sate lilit. Sate lilit ini adalah sate yang berasal dari Bali. Terus makanan khas yang selanjutnya adalah rawon. Rawon itu adalah makanan khas dari Jawa Timur. Ya, ciri khasnya itu biasanya agak hitam karena ada campuran kluwek. Mungkin kalian sudah terbiasa makan yang namanya rawon. Ketika kalian misalnya sedang ada hajatan, pernikahan, atau acara tahlilan, itu biasanya selain soto ada rawon. Kemudian yang terakhir contoh makanan khasnya ini adalah asinan Bogor. Asinan Bogor itu berasal dari Bogor. Asinan Bogor itu biasanya terbuat dari aneka sayuran dan buah segar yang ditambah dengan tempe dan juga tahu goreng, kerupuk, kacang goreng. Ya, nanti kalian minta tolong pada orang tua, browsing satu persatu, dilihat di internet contoh-contoh dari makanan khas tersebut. Sini cara menghargai keragaman di masyarakat. Keragaman yang ada di masyarakat itu harus kita jaga ya, supaya perbedaan itu bisa diambil nilai positif dan juga bisa membuat wawasan kita bertambah. Yang pertama yaitu tidak menghina dan meremehkan kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan kita. Kalau kalian punya teman yang berasal dari daerah lain, kemudian mereka mempunyai kebiasaan yang berbeda, kita tidak boleh meremehkan. Yang kedua, tidak merasa bahwa kebudayaan dan kebiasaan diri sendiri lebih baik daripada suku bangsa lain. Kita tidak boleh mempunyai sikap yang wah, ya. Kita harus mempunyai sikap yang rendah hati. Tidak boleh merasa bahwa kebudayaan kita, kebiasaan diri sendiri itu lebih baik daripada
suku bangsa lain. Yang ketiga yaitu adalah bahasa. Ikut memiliki kebudayaan dari daerah lain di Indonesia sebagai kebudayaan nasional ya. Berarti itu maksudnya merasa ikut memiliki kebudayaan dari daerah lain di Indonesia sebagai kebudayaan nasional. Kita harus merasa bangga dengan bermacam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang keempat, mampu mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kita bisa belajar kebudayaan daerah lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan kita. Sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya. Yang pertama adalah bangga memiliki keragaman suku bangsa dan budaya. Kita harus merasa bangga karena kita memiliki keragaman budaya, karena negara-negara lain sangat menginginkan apa yang kita miliki ya. Yang kedua yaitu menanggapi secara positif jika pemerintah daerah menyelenggarakan acara festival kebudayaan. Biasanya pada momen-momen tertentu pemerintah daerah itu menyelenggarakan acara festival kebudayaan daerah. Misalnya di GOR, di Simpang Lima Gumul, itu ada ya acara-acara festival. Kita harus memperhatikan, menonton, mengamati dengan seksama supaya kita bisa menambah pengetahuan dan juga tahu bahwa kita mempunyai keragaman yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, tidak pernah merasa bahwa kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan orang lain. Demikian materi yang Putwi sampaikan. Semoga kalian bisa mencermati, mengamati materi hari ini. Dengan menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat, diperlukan sikap yang lapang dada, tulus ikhlas, dan sikap sukarela menerima adanya perbedaan. Karena dengan adanya perbedaan, maka akan terjadi persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia. Selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, dan juga pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.